Baik, terima kasih untuk rekan Rangga dan selamat pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias kali ini di obrolan pagi untuk edisi Jumat 22 Mei 2020 dengan topik yang bakal kita bahas mengenai Idul Fitri saat Corona. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 ada Ketua MUI Kabupaten Buleleng Bapak Haji Abdurrahman Said LC. Selamat pagi Bapak. Lalu ada Kepala Kesbangpol Dr. Andes Komang Sumertejaya. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi, Swastiastu. Dan ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bapak Dr. Gede Made Maitre MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri atau Lebaran sebagai hari raya utama, di mana biasanya momen ini digunakan untuk berkumpul bersama sanak keluarga. Tapi untuk Lebaran 1 Syawal 1441 Hijriah kali ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 atau Corona, Sobat Guntur. Dan perayaan dan protap pencegahan COVID-19 tentunya harus tetap berjalan dan selaras. Lalu bagaimana perayaan Idul Fitri di Kabupaten Buleleng sendiri di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu kita akan ajak ngobrol ketiga narasumber kita. Pastinya yang pertama Tias mau ngobrol sama Pak Haji dulu selaku Ketua MUI di Kabupaten Buleleng. Kalau boleh tahu sampai sejauh ini bagaimana persiapan Idul Fitri di Kabupaten Buleleng di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar Hadi Guntur yang berbahagia. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami umat muslimin dan muslimat alhamdulillah bisa melaksanakan puasa Ramadan. Itu yang perlu disyukuri dalam keadaan tenang dan ibadah juga insya Allah bisa maksimal, karena ibadah dalam konteks umat Islam adalah tadi ibadah, definisi terminologi ibadah itu al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardah min qaulin aw amalin. Jadi segala sesuatu apa saja, aktivitas apa saja yang mendatangkan cintanya Allah, senangnya Allah, yang mengharapkan baik perkataan atau perbuatan. Itu sih ibadah. Jadi di rumah bisa, kemudian di kantor bisa, di pasar bisa, di mana-mana bisa. Jadi ketika ketika ada musibah yang menimpa kita semua, kita tetap insya Allah bisa beribadah. Karena sebegitu luasnya kalimat ibadah. Dan alhamdulillah ya sekarang kan hari ke-29. Dan itu perintahnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa. Sebelum Idul Fitri ini sebenarnya hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasanya. Ada nanti 29 atau 30. Karena nanti kan ada itsbat ru'yah nanti ya. 29 atau 20. Kalau sudah sempurna walitukabbirullaha ala ma hadakum. Diperintahkan kita bertakbir, malam takbiran. Yang jelas majelis ulama dan dan PHBI, kemudian NU, Muhammadiyah itu tetap takbir, tapi tidak ada takbir keliling. Oke, jadi tidak ada takbir tidak keliling. Ada takbir keliling. Takbir di masjid dan musola. Dan orangnya juga kan terbatas. Dibatasi. Ya. Terbatas, yaitu takmir masjid, mungkin ada sebagian gantian pakai mic itu gantian. Physical distancing itu memang harus kita taati. Karena apa? Karena itulah yang bisa membahayakan kita semua, virus corona dan sebagainya. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk apa? Untuk bersyukur, karena sudah dari awal Ramadan sampai akhir itu kita berpuasa. Berpuasa itu as-shaum itu al-imsak al-muftar an syahwatil batan wal farj. Menahan, mengendalikan diri dari dua keinginan syahwat, nafsu dan perut. Itu sudah maksimal. Kemudian setelah itu baru nanti setelah takbiran malam itu tidak ada takbir keliling, kemudian kita akan salat Aid. Salat Aid. Dan MUI pusat
sudah memberikan aturan bagaimana salat Id di rumah, itu sudah ada aturannya. Kemudian apa namanya, kalau dibiasakan sudah masyarakat Muslim sudah mengetahui ada fatwa 28 nomor 28 2020 itu fatwanya. Maka karena ada sudah seruan dari apa namanya, dari provinsi, baik MUI provinsi, DMI provinsi, kemudian ormas provinsi, Kementerian Agama provinsi, itu sudah menyerukan untuk bisa sholat di rumah saja. Oke, jadi pelaksanaan sholat Idnya itu di rumah masing-masing. Di rumah, jadi. ya. Oke. Kalau boleh tahu makna atau tema perayaan Idul Fitri di tahun ini apakah ada? Temanya jelas kita harus bersabar dan terus berusaha untuk menguatkan diri, ya, menguatkan diri rohani dan jasmani. Nah, menguatkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau boleh tahu apa saja nih Pak rambu-rambu atau ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI Buleleng kepada umat Muslim dalam menyikapi maklumat Kapolri? Kan sudah ada, tadinya kan sudah diberikan sebelumnya. MUI Kabupaten ingin memberikan hak kepada masyarakat itu semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin, sehingga apabila ada satu fatwa maka kita akan sosialisasikan, ya, kita sosialisasikan. Kebetulan ketika fatwa 28 2020 itu fatwanya bisa salat Id di orang Muslim bisa salat Id di lapangan ataupun di masjid atau musala apabila berada di daerah yang terkendali COVID-19 dan juga atau di daerah pedesaan atau daerah perumahan yang mana apa namanya lingkungan homogen yang tidak ada orang yang terjangkit virus Corona 19 itu. Sehingga kami Majelis Ulama Kabupaten ya ke nanya mana yang zona yang memang bisa dan sebagainya, yang jalur hijau, zona hijau, mana yang tidak. Itu yang berwenang kan Bapak Bupati, ya, selaku Kepala Gugus Tugas COVID-19. Sehingga kita bersurat kan itu ya, kita bersurat ke Pemda, ke Bupati, kemudian diterima oleh Pak Sekda, kemudian diberikan arahan, kemudian setelah itu kan singkatnya diberikanlah, ya kan, salat di. Nah, kami mengatakan tidak di lapangan, tapi daerah-daerah yang dengan batasan wilayah tidak boleh orang lain dan sebagainya itu sudah terinci, sehingga dari uraian kami Bapak Bupati kan merespon karena belum ada dari provinsi itu belum ada. Bupati merespon karena sudah tahulah bagaimana watak masyarakat Buleleng dan sangat bijak sekali, bijaksana karena ada fatwa itu sandarannya. Sehingga diberikan, diberikan, kita sosialisasi di apa namanya itu di kecamatan-kecamatan. Karena saya nggak mau masyarakat saya itu liar, nggak mau. Kita karena harus teratur benar. Karena iragen dong pendidi di Buleleng, mau ajak anak giu gitu. Karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan semua umat juga ya kan. Ada umat, makanya kita tetap komunikasi di FKUB itu. Ya saya gini, oh ini Pak Haji, ada kan komunikasi. Ternyata lagi dipanggil karena ada seruan MUI provinsi, sehingga ya otomatis kan dibatalkan untuk sholat di di masjid dan mushola itu. Jadi tetap di rumah aja ya. Itu seruan daripada provinsi. Baik, terima kasih untuk Pak Haji atas tanggapannya. Saya mau ke Pak Komang Sumertajaya dulu selaku Kabang-Kesbangpol Kabupaten Buleleng. Belum lama ini katanya Kesbangpol mengadakan gelar pertemuan dengan MUI dan juga FKUB. Kalau boleh tahu apa aja nih Pak yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami selaku leading sektor yang menangani bidang kerukunan umat beragama ini, yang juga ada 3 bidang di situ, bidang kewaspadaan, bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, dan pengembangan budaya politik. Yang khusus untuk di bidang 2 ini, yang mana pengembangan nilai-nilai kebangsaan ini, kami awali biasa tradisi yang sudah berjalan sebelum kami di situ juga kan, sudah menjadi tradisi sebelum pelaksanaan hari raya besar itu biasanya kita mengadakan rapat koordinasi. Nah, hari kemarin kita gelar itu pada hari Rabu ya, tanggal 20 Mei. Kebetulan kebangkitan nasional itu di tengah pandemi COVID-19. Kami rapat juga terbatas di halaman depan. Kebetulan kita sudah pindah kantor di sebelah selatan SMP 1 itu. Di situ ada halaman cukup untuk mengadakan rapat terbatas. Dan semua juga menggunakan mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi mereka sebelum rapat ada yang cuci tangan dulu, semua pakai masker dan kita jaga jarak ya. Memang di hari tanggal 20 itu sudah kami rapatkan. Yang kita bahas itu bagaimana persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Hari Raya besar ini umat Muslim ini kita gelar. Dan yang dibahas di sana itu materinya biasanya diberikan oleh narasumber. Kemudian Pak Ustadz ini yang memberikan. Kemudian ada yang bertanya, ada yang belum jelas atau hal-hal yang perlu ditonjolkan, barangkali itu biasanya kita bahas. Dan sudah berjalan seperti biasa. Dan difasilitasi oleh Pak Ketua FKUP, Pak Prof ya, Pak Prof Metro ini, dan kita juga mendampingi. Dan kita menggelar itu bagaimana dari sisi umat lain juga mengetahui makna daripada Idul Fitri itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, masing-masing majelis umat ini dimohonkan untuk memberikan sosialisasi ke umatnya. Itu yang dibahas di sana. Kemudian kita ketahui perkembangan yang terjadi di PMKB ini kan, sebelum kita rapat tanggal 20 itu sudah didahului oleh Pak Ustadz ini melapor, kemudian lalu diberikan, kemudian dianulir lagi setelah rapat kita. Mungkin sore itu langsung rapat dengan Forkompinda lengkap. Nah, akhirnya dianulir ya, dan berkembang sholat Id itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Itu yang kita ikuti perkembangannya di teman rekan di umat di Muslim di Buleleng ya. Jadi seperti itu kita bahas, seperti itu biasa. Nanti juga Kristen juga seperti itu, Hindu juga seperti itu ya. Jadi biasa tradisi yang kita gelar biasanya rapat koordinasi seperti itu, membahas maknanya, gitu. Kemudian ada semacam ya sharing di situ. Kemudian diharapkan nanti masing-masing majelis umat ini menyampaikan pada umatnya supaya ya satu kerukunan, kemudian mengetahui makna dari terkandung dari Idul Fitri itu. Oke, kalau boleh tahu apakah ada semacam kesepakatan gitu antara umat beragama di Buleleng agar perayaan Idul Fitri ini berlangsung tetap khusyuk tapi tetap mengikuti protokol pencegahan COVID-19? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Sudah disampaikan Pak Ustadz bahwa di Buleleng, umat Muslim Buleleng mengikuti kesepakatan yang disepakati oleh provinsi, dan itu kita dengar juga di Malang seperti itu juga. Jadi menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang kan masih
pandemi COVID-19 ini. Jadi diharapkan tidak rame-rame seperti sedia kala. Itu yang diharapkan, kita ikuti seperti itu, dan tadi sudah disampaikan ya. Jadi kesepakatan resminya beliau yang mengetahui ya. Jadi kami belum ada tembusan, tetapi kami sudah tahu dari perkembangan kemarin ini ya. Dari Senin kemudian Rebunya juga sudah kami bisa simpulkan itu. Itu seperti itu sepakatannya. Jadi di rumah saja ya beribadatnya. Takbir tidak keliling lagi, kemudian masjid juga, musola dibatasi, semua terbatas. Difokuskan di rumah sebenarnya. Kalau kita garis bawahi, difokuskan di rumah beribadat ini. Seperti itu kesepakatan yang kami serap ya dari informasi dari beberapa hari yang lalu ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Komang Sumertajaya. Berikutnya saya mau ke Pak Adi Mitra selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Buleleng. Kalau boleh tahu bagaimana peran serta FKUB dalam memastikan toleransi antar umat beragama terjaga di Buleleng, Pak? Ya, baik, terima kasih. Om Swastiastu, salam kerukunan dan selamat pagi. Ya, tadi Pak Ustadz, Ketua MUI, dan Pak Komang Sumertajaya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng sudah menyampaikan berkaitan dengan Idul Fitri dari posisi kedudukannya masing-masing. Nah, saya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buleleng menyampaikan dulu bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kalau di pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, yang memfasilitasi itu adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, yang bisa disini. Nah, berkaitan dengan peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama itu, tujuan dari pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah mulia, sangat mulia, yaitu membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama itu. Nah, berkaitan dengan hari-hari besar agama, perayaan hari-hari besar agama, itu kami memang memiliki program secara rutin untuk semua perayaan hari-hari raya agama itu, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tadi. Setiap menjelang hari-hari raya agama itu kita melakukan rapat koordinasi. Tujuannya adalah dalam rangka tadi, tujuannya mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. Nah, salah satu programnya itu tadi rapat koordinasi menjelang hari-hari raya besar. Nah, itu pada rapat itu memang kita membahas, mengkonsultasikan kesiapan dan kegiatan dari masing-masing umat beragama yang akan melakukan hari raya, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh FKUB untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan hari raya itu. Nah, berkaitan dengan hari raya Idul Fitri yang akan datang ini, memang kami sudah membicarakan dalam rapat koordinasi itu, mohon penjelasan dari Ketua MUI Kabupaten Buleleng mengenai kesiapan pelaksanaan hari raya Idul Fitri, ibadah Idul Fitri ini, dan kami menanyakan apa yang bisa FKUB lakukan agar pelaksanaan ibadah Idul Fitri itu mencapai tujuannya dan sesuai juga dengan kebijakan negara. Kalau dalam keadaan biasa, ya ibadah masing-masing agama itu berlangsung sesuai dengan apa yang dirancang oleh
umat beragama itu. Iya. Tapi untuk tahun ini memang berlaku secara khusus karena ada wabah COVID-19 ini. Maka setiap kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang itu harus mengikuti protokol penanganan COVID-19 itu. Nah, tadi sudah dijelaskan dan pada saat rapat itu Pak Ustadz sebagai Ketua MUI sudah menjelaskan, beliau sudah berkonsultasi dengan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng dan juga Sekretaris, dan beliau sudah mengikuti itu perencanaannya. Jadi peran FKUB di sini mendorong agar agar saudara-saudara kita dari umat Muslim bisa melaksanakan ibadah secara utuh dan mengikuti protokol penanganan COVID-19. Nah, selain itu, seperti biasa, apa umat lain yang bisa lakukan untuk mewujudkan itu? Misalnya kalau dari umat Hindu, dari adat itu, pecalang akan tetap berfungsi menjaga agar saudara-saudara kita dari umat Muslim bisa melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan untuk mencapai tujuannya. Nah, selain itu kami juga dari masing-masing pimpinan umat beragama sesuai dengan penjelasan beliau sebagai Ketua MUI, kami akan mendorong masing-masing umat beragama supaya ikut membantu dari posisinya masing-masing mewujudkan agar saudara-saudara kita dari umat Muslim bisa beribadah dan tetap mengikuti protokol COVID-19. Gitu. Baik, terima kasih. Untuk mencapai peran yang diinginkan tadi, untuk mewujudkan kerukunan umat beragama ya dan kesejahteraan, itu pasti memerlukan komunikasi kan Pak ya. Nah, bagaimana strategi komunikasi dari FKUB sendiri dalam memelihara kerukunan umat beragama tidak hanya di Kabupaten Buleleng tapi di Provinsi Bali? Nah, lingkup yang bisa saya sampaikan itu adalah apa yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Tetapi itu juga kita laksanakan berdasarkan rapat-rapat koordinasi dengan Provinsi Bali. Nah, yang kita lakukan di Buleleng itu adalah strateginya melakukan dialog secara terus-menerus sesama pimpinan umat beragama, gitu. Melakukan dialog, kemudian menyerap aspirasi umat beragama dari semua umat beragama itu kita serap aspirasi dan menyampaikan aspirasi umat beragama itu kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan juga melalui kantor Kementerian Agama gitu. Jadi tugas dan strategi kami di dalam melaksanakan tugas itu sekali lagi, pertama melakukan dialog sesama pimpinan umat beragama. Yang kedua, menyerap aspirasi umat beragama baik melalui pimpinan umat beragama maupun mendengarkan langsung dari masyarakat. Dan aspirasi itu kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Karena ini juga akan menjadi salah satu dasar kebijakan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Oke, baik, terima kasih, menarik sekali ya. Untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin nanti ingin bergabung bertanya seputar perayaan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 atau Corona seperti sekarang ini, kalian bisa joinan di 23455 di segmen kedua nanti, tapi kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan. Untuk itu saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Baik, terima kasih untuk rekan Rangga, dan seperti yang sudah dikatakan tadi ya, untuk Mitra 104,6 FM yang ingin menyampaikan aspirasinya baik berupa pertanyaan, saran, masukan, kalian bisa joinan via telepon di 23455. Masih Tias tunggu pastinya. Dan sembari kita menunggu penelpon yang masuk di 23455, mungkin Tias dulu yang bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber kita. Saya mau ke Pak Haji dulu kembali selaku Ketua MUI di Kabupaten Buleleng. Pastinya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat ya, umat Muslim khususnya yang merayakan Idul Fitri ini salat Id di rumah masing-masing seperti itu kan Pak ya. Pastinya itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat. Lalu dari MUI sendiri bagaimana caranya untuk menyampaikan ke masyarakatnya? Baik. Awalnya kalau seandainya kita beribadah kan harus ada standar ya. Standar dari wahyu. Dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan itu sudah ada tuntunannya. Tuntunannya itu
sudah diatur dan dikeluarkan. Oke. Jadi siap semuanya, bagaimanapun kondisinya, begini caranya, ini caranya. Sampai teks khutbah itu sudah dibuat. Jadi umat itu tinggal melaksanakan saja. Terus sosialisasi, kita kan punya ormas ya. Yeah. Jadi Majelis Ulama itu ada ormas Muhammadiyah, NU, itu punya umat sendiri, komunitas sendiri, maka dari ormas inilah yang akan sosialisasi. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi ya, untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan atau aspirasinya bisa joinan di 23455. Masih Tias tunggu seputar topik yang kita angkat mengenai perayaan Idul Fitri di tengah wabah COVID-19 pastinya. Oke, terima kasih Pak Haji. Kalau boleh tahu, apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk memastikan agar umat muslim ini tetap taat mengikuti protap COVID-19 meskipun dalam perayaan Idul Fitrinya, Pak? Dari Pak Kesbangpol sendiri? Terima kasih. Kita yang namanya urusan agama tidak sih langsung terjun langsung ya. Kita sudah punya lembaga tersendiri yaitu FKUP. Jadi beliau sudah kita serahi tugas ya. Kita tidak ya. Kami memantau dari sisi pengamanan yang bekerjasama dengan TNI Polri ya. Yeah. Jadi memantau keamanan saja. Kalau khusus tentang itu tidak kita bentuk. Okay. Dan selama ini juga kami di situ bertugas selama 2 tahun kurang lebih, tidak pernah kita terlalu terus campur masalah agama ini kan tidak boleh ya. Kita selaku pemerintah dan di bawah naungan NKRI ini memberikan keleluasaan, kebebasan umat untuk meluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya gitu. Jadi dan kita selama ini belum ada gesekan. Ya mudah-mudahan tidak ada selanjutnya ini. Karena pemerintah ini berupaya untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan, kerukunan umat beragama melalui tangannya di kita di Kesbangpol. Nah, kami harap tujuan itu tercapai ya. Tujuan itu tercapai sehingga berdasarkan data yang ada memang tidak ada gesekan, sehingga kami belum memikirkan masalah tentang staf khusus untuk bidang itu ya, memantau itu. Tapi kami punya bidang yang bidang kedua ini, bidang kewaspadaan ini, biasanya kami juga menerjunkan teman-teman kami di intelijen, tetapi sebatas pemantauan keamanan ya, keamanan tidak khusus ini masalah. Tidak secara khusus ya. Tidak khusus, tapi kerjaan rutin kami di situ ada di intelijen itu, dan kami punya 2 tenaga yang khusus diandalkan yang sudah diklat. Kemudian kita diklat juga berapa 20-an itu yang baru di Kodim ini kerjasama dengan Pak Dandim bulan Januari. Kita juga bantu dari sisi pembantu intelijen ini ya. Jadi intelijen kalau ilmunya itu panjang dan lama dan padat sekali. Pak Dandim cerita, kalau Pak Dandim cerita itu 20 tahunan aja mempelajari intelijen sampai di Arab sampai terakhir itu. Beliau yang paling menguasai intelijen. Kami makanya bekerja sama dengan Pak Dandim. Bulan Januari kami sudah bentuk tenaga-tenaga pembantu intelijen yang mana kami punya cuma 2 di kantor, yang secara khusus di Diklat di Bogor. Nah, karena terbentur persyaratan yang ketat sekali, sehingga kita tidak memungkinkan mengajar mendidik mereka. Tetapi kami sudah berupaya di bulan Januari dengan Pak Dandim ini, kita sudah mencuri sedikit ilmu intelijen itu melalui Pak Dandim dan anggotanya di situ. Jadi kami tahu juga bagaimana seharusnya seorang intelijen itu, yang mana boleh, yang mana tidak boleh ya. Itu ada khususnya.
Mhm. Nah, tetapi khusus untuk ini tidak belum. Jadi bukan Belum bukan dibutuhkan, tim ya. khusus yang dibentuk, Ya, ya, tidak seperti biasanya aja pengawasan Ya, pengontrolan biasa, seperti biasa. biasanya gitu ya. Oke, saya mau ke Pak Made Mitra lagi selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Sewaktu perayaan Hari Raya Nyepi yang lalu kan kita sempat bertemu Pak ya, berbincang di mana bisa langsung dipakai mic-nya Pak. Di mana di sana Bapak menyatakan bahwa kerukunan antar umat beragama itu sangat erat sekali terjadi di Kabupaten Buleleng sendiri, di mana ketika umat Hindu merayakan Nyepi, umat Muslim dan umat-umat lainnya juga ikut berperan serta. Nah, di perayaan Idul Fitri kali ini bagaimana Pak umat-umat lainnya? Apakah mereka juga ikut berperan aktif membantu kesuksesan perayaan dari perayaan Idul Fitri agar umat Muslim bisa merayakannya dengan aman dan nyaman? Ya, yang saya sampaikan pada saat dialog menjelang Nyepi itu berlaku untuk semua hari raya umat beragama. Dan dari rapat koordinasi kita yang sudah kita lakukan, kita sampai bertanya kepada Pak Ustadz sebagai Ketua MUI, dari rencana apa yang sudah Bapak persiapkan itu, apa yang bisa kami lakukan dari FKUB. Yeah. Jadi kami menawarkan sampai dan itu akan kami tawarkan untuk semua perayaan hari raya agama gitu. Dan beliau membilang memang itu sudah berlangsung seperti biasa. Kalau dari umat Hindu yang membantu yaitu dari pecalang desa adat. Dan umat-umat lain juga kalau diperlukan itu siap membantu untuk mewujudkan itu, karena tujuan FKUB memang untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama gitu. Tentu melalui dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan kita selalu berdialog apa yang bisa kita bantu gitu itu selalu. Oke, baik, terima kasih. Pak Haji sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang seperti itu kebiasaan di lapangan sampai sejauh ini? Baik, gini, kunci saya kan sudah lama juga di FKUB juga, dan saya selaku wakil ketua juga. Begini, di masyarakat Buleleng ini ada ngomong, dia pendepan, ada ngomong apa, ada nih apa ide, ada ngomong. Jadi apa gaya ini, main bareng-bareng, itu yang harus kita pegang, dan itu ternyata sangat ampuh sekali, maksudnya. Jadi tidak ada jarak, sampai kita ketika kemarin rapat. Karena ada teman menilaikan biar ada waktunya jam sekian, tidak usah batasin. Yang jelas, kalian ada nih keperluan, ya silahkan izin, tidak masalah. Jadi kita santai, jadi tidak ada tegang, itu kekeluargaan, cari nyamu pendidik, apa agak bisa bantu. Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak ada yang susah untuk hal pekerjaan atau untuk umat ini. Satu aja kuncinya, adakan komunikasi. Itu saja. Nyamu Bali lebih cari nyamu gitu. Dan tapi satu syaratnya, kita mau mengungkapkan apa saja, tidak ada dusta di antara kita, gitu ya Pak. Itu harus ada. Jadi kuncinya komunikasi dan rasa kekeluargaan itu ada gitu ya. Harus itu yang dibangun untuk kerukunan. Karena kerukunan ini dinamis. Sekarang besok lain kan itu ya. Nah, makanya inilah pentingnya generasi muda ya, yang bijak kita berikan emosional. Itulah pentingnya kita orang tua itu. Kalau kita kan dulu kan ada istilah ngejot, ngejot, pencak silat dulu, Banjar Tegal, Banjar Jauh ke Masjid Jami pencak gitu, tapi tidak ada dendam. Itu bagus. Kemarin waktu rapat saya tanya, dalam rangka COVID masih ada ngejot Pak? Nah, itu bagaimana? Biasanya kalau perayaan Lebaran itu kan ada yang open house, tapi di tengah pandemi ini apakah masih diizinkan sebenarnya atau tidak? Kalau open house untuk keluarga inti tidak apa-apa. Masa beli mendadak? Masa keluarga inti tetap ada. Cuman ketika berkerumunan, itulah yang kita hindari. Karena kita kan kasihan dengan yang tua-tua. Jadi protokol COVID-19 tetap berjalan gitu ya. Jadi misalnya mungkin kalau mau datang ke open house harus ingat jaga jarak, pakai masker, cuci tangan gitu ya. Kayaknya mendarung mau masker. Pas makan dibuka maskernya. Kita tetap pakai menggunakan masker, kalau makan dibuka.
Oke. Oke. Nah, bagi Pak Haji sendiri, apa sih, apakah perayaan Idul Fitri atau perayaan puasa di tahun 2020 ini bisa dikatakan istimewa? Karena ini kan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Bagaimana Pak Haji memandangnya? Satu, banyak pelajaran yang diberikan oleh wabah ini. Itu yang harus kita, tidak ada kejadian kecuali sana ada hikmah. Jadi kalau orang muslim itu apabila dia ditimpa musibah, dia sabar, maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka dia mendapatkan. Kan semuanya ada suatu. Dan ini luar biasa, banyak sekali pelajaran gimana kita bisa mengambil pelajaran, bagaimana dekat dengan keluarga. Mohon maaf saya kalau bulan Ramadan malam itu jarang buat keluar, kemudian ngisi membimbing masyarakat, jamaah dan sebagainya. Tapi sekarang nggak bisa karena terbatas kan, di rumah aja, aja. Turnan aja cerita itu. Seorang tua itu namanya istimewa luar biasa ya. Oke. Dan biasanya setahu saya Pak ya, kalau perayaan hari raya puasa, udah masuk bulan-bulan puasa itu kan ada tarawih biasanya ke masjid. Apakah di tengah pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Buleleng masih ada yang melakukannya tetap dengan dibatasi mungkin orang-orangnya, atau memang ya udah di rumah aja semuanya? Sholat tarawih itu sholat yang memang untuk menghidupkan malam Ramadan. Bahkan sholat tarawih, sholat itu saat malam di bulan Ramadan dinamakan sholat tarawih. Bahkan akhir Ramadan ini kan ada malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik dari 1 bulan. Jadi beribadah ketika itu, pas malam Lailatul Qadar itu, maka dia mendapatkan 83 tahun ya Bu. Sekarang kalau sholat ya, 83 tahun ganjarannya. Enggak, 83 Pak. Pak Prof, udah jadi wafat. Usia harapan hidup kita 72. Nah, itu lewat. Nah, ini 83. Jadi maka di sini dianjurkan untuk selalu. Dan di mana bisa saja di masjid, kemudian musola, kemudian di rumah. Tapi dalam keadaan pandemi ini kan di rumah. Seperti tadi lah. Jadi lebih bisa mengajarkan kepada keluarga. Karena Rasulullah SAW apabila sudah memasuki 10 terakhir, 20 ke atas, syadda mi'zarahu wa iqadha ahlahu, dia mengencangkan sarungnya, maksudnya ibadah, wa iqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Itu jadi berarti kan mendekatkan diri ke Allah gimana sih? Jadi kalau berbicara soal ibadah itu emang bisa di mana aja Pak ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kalau misalnya tidak ada pandemi, akan lebih baik kalau memang misalnya datang ke masjid seperti itu kan? Ya, memang cuman kita lihat bahwa yuridullah bikumul yusra wa la yuridukum al-'usra. Allah menginginkan itu kemudahan bagi kamu, tidak menyulitkan kamu. Berarti apa? Nah, sekarang yang mudah gimana? Yang bisa mengamalkan ya itu yang apa namanya itu yang harus kita ketahui. Jadi fleksibel lah kalau orang muslim. Makanya kita benar-benar satu. Kenapa kok begini? Kenapa kita harus tetap komunikasi? Asalkan ada panduannya, ada dasarnya. Ada panduannya. Jadi majelis ulama itu tetap dia memberikan fatwa, ya, membimbing bagaimana caranya begini itu tetap ada, sehingga masyarakat itu tidak lepas daripada kendali. Oke, mungkin ada closing statement yang mungkin ingin Pak Haji sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur terkait Idul Fitri saat Corona. Nanti juga saya akan ingin mendengarkan dari Pak Kasbangpol dan juga Pak Madi Mitri selaku Ketua FKUB. Mungkin Pak Haji dulu. Saya dulu? Iya. Closing sekarang? Iya. Baik, begini, saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa hadir di tempat ini. Kemudian yang
Oke, ternyata apakah ada penelpon yang bergabung? Ada. Oke, langsung diangkat sebelum ditutup ya. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin untuk penelpon bisa dikecilkan dulu volume radionya agar tidak storing. Jika Anda mendengarkan via streaming di www.gunturfm.com, mungkin bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Jangan lupa untuk disebutkan namanya, karena jika tak kenal maka tak sayang, seperti itu kan. Oke, halo. Dengan Pak Riba ya? Oh iya, masih. Oke, Pak. Langsung Pak disampaikan. Sebelumnya radionya bisa dikecilkan dulu Pak, agar tidak storing suaranya, agar suara Bapak terdengar jelas di studio. Oke. Untuk Pak Riba, bisa langsung disampaikan pertanyaan, aspirasi, saran atau masukannya. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Gini, kalau tidak ada yang nimbrung mungkin ya biar gini. Ya, satu yang kenal soalnya kan Pak Madi aja. Terima kasih saudaraku. Sudah saya lapangan lebih banyak berkiprah di Beleng. Iya. Wadi. Ya. Sekarang ini ya adalah Idul Fitri yang paling istimewa. Ya, betul. Sehingga di kiri-kiri. Kalau kita ke sini, Ya. kita nonton ya. Ketua MUI juga tadi bilang istimewa. Biasanya dari di di rumah. Ya. Lalu Pak Madi itu yang tadi saya tanya. Tolong Pak Madi dari Beleng. Saya kamu searah jaring tetangganya. Lalu biasa nih, apa istilahnya? Musim macam-macam mungkin yang tinggalin. Misalnya, ini perkara dia jam sholat di sisi Pak. Yang nganggur kita ini hari di Pak Sati, padahal kita kan ada keperluan. Oke. Makanya, si adik-adik ini belum aja asal Pak dia. Adik masih bersuara. Selamat, mudah-mudahan kita selamat tidak tertabrak oleh corona. Oke. Makanya, takutnya habis corona datang Fortuner nanti datang. Mudah-mudahan tidak. Oke. Cukup sekian. Oke, baik, terima kasih untuk Om Santi dan Om Salam. baik, terima kasih Pak Riba di dalam pekan ya yang sudah bergabung dan tadi namanya sedikit diubah-ubah ya. Ngomong lagu Tias. Mungkin Pak mau ditanggapi? Iya, Pak Ribet. Karena sekarang akan Hari Raya Idul Fitri, doa yang Pak harapkan selamat itu nanti kita mohonkan ke Pak Ustadz sebagai Ketua MUI gitu. Kalau doa orang, doa umat pada saat merayakan hari raya besarnya itu lebih diperhatikan oleh Tuhan gitu. Tapi kita semua umat beragama patut tetap berdoa agar bangsa ini dan seluruh umat manusia di dunia bisa selamat dari COVID-19. Tapi berhubung sekarang akan ada Hari Raya Idul Fitri, doa itu kita mohonkan dari Pak Haji, Pak Ustadz Ketua MUI supaya lebih didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Gimana Pak? Ketua MUI. Singidang nutupin nada dia ribet ya. Ya tidak bisa dibohongi ya. Ya itulah gaya Beleng ya, karena memang apa namanya kita tidak ada batas antara kita dan jelas istimewa. Nah, istimewa apa? Karena segala upaya seperti contohnya nih istimewanya COVID-19 ini kan banyak yang nggak kerja nih. Iya. Makan susah. Maka banyak yang bersedekah. Sampai-sampai di Jalak Putih itu ada. Jadi sayuran, bahan pokok itu gantung. Siapa yang mau ngambil silahkan. Ada nih mang gantung-gantungnya, ternyata dimakai petit-petitnya nyen kan nyemak silahkan itu. Tapi dong dimakai deh, dimakai mau kejang itu. Nah itu sampai di sana.
Itu istimewa, nggak ada Ramadan sebelumnya begitu. Iya, benar. Jadi yang sembako dan sebagainya kreatif lah. Kreasi masyarakat luar biasa untuk berbagi. Bukan hanya sekarang zakat, infak, kemudian sama pakai majelis ulama mempercepat untuk berzakat untuk orang yang mampu untuk memberikan itu sangat luar biasa. Makanya Pak Riba memang luar biasa. Saya kira itu. Dari Pak Omang mau menanggapi? Tidak cukup? Oke. Karena sudah waktunya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali di akhir-akhir ya, lagi satu penelpon saja. Ya, sampai dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini dengan Yang dari Sampaian itu. Oke, dengan Bapak. Saya salam dulu sama Bapak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mendahului ini walaupun lagi 2 hari baru mulai hari rayanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada narasumber nih yang sampaikan Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Ini Om Dokter Mekro ya. Iya. Bapak Mada. Sebagai ketua forum komunikasi antar umat beragama di Buleleng. Ya betul. Kerukunan. Forum kerukunan. Saya salut sekali karena di Buleleng ini kerukunan umat beragama ini sangat baik sekali. Ya, biarpun bagaimana bumi itu nyamu Islam, nyamu Kristen, nyamu Hindu, jauh bersatu. Ini yang saya syukuri. Nah, tapi dikaitkan dengan wabah corona yang sekarang lagi merebak ini, kalau saya ambil hikmahnya saja. Mungkin nanti narasumber Pak Dr. Metro ini bisa jelaskan apa sih sebenarnya hikmah daripada virus corona yang diturunkan oleh ya Allah kepada kita semua, karena kita semua takut nih, semua manusia tidak ada merasakan dirinya itu nyapu dari aku misalnya pada kali tidak ada. Semua merasakan takut. Apakah ada pertanyaan lainnya, Pak? Iya, saya ada rasa kangen nih, kepingin ketemu dengan semua, terutama narasumber dan Pak Ustadz nih, mau hari raya cari kedepan doanya. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Om Santi Om. Oke, Bapak siapa ini? Pak Budiana. Oke, Pak Budiana di Sambangan ya, tadi asalnya saja disebutkan. Terima kasih. Katanya ingin melepas rindu, tapi di akhir ya baru melepas rindunya. Untung belum ditutup. Kalau sudah ditutup tidak bisa melepas rindu. Ingin ditanggapi Pak Metro dulu tadi, ingin ditanyakan apa sebenarnya hikmah dari virus corona? Ya, saudaraku Jero. Nah, kalau dulu panggilnya Bapak Ketut Budiana, sekarang Jero Ketut Budiana. Ya, hikmah, karena selalu kita ingin memetik hikmahnya gitu. Hikmah dari virus corona itu, meskipun kita sudah semua di seluruh dunia dibuat menderita, tapi hikmah yang terpenting bagi saya dari virus corona ini adalah kita meninjau kembali semua gaya hidup kita selama ini gitu. Meninjau kembali supaya kita bisa hidup selaras dengan alam. Kita membuat keseimbangan baru. Nanti kalau ini sudah reda, kita akan hidup dengan pola baru. Nah, itulah hikmahnya, singkatnya seperti itu. Terima kasih, Jero. Oke, Pak Haji ingin menambahkan? Saya hikmahnya sambil yaitu jadi masang canggih. Iya. Terus ilmu manusia sudah luar biasa. Saya ada apa-apa nih tuh. Yang kedokteran nggak bisa, ekonomi yang sangat kuat, goyang semua dengan satu yang nggak kelihatan kecil. Jadi manusia itu nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong dengan kemampuan kita, tetapi maka harus ada komunikasi kepada yang menciptakan.
yaitu kalau dalam Islam hablum minallah. Hablum minan nas sudah bagus orang kemana Indonesia, tapi hablum minallah ke atas. Jadi parhiangan, omongan, pelemahan, parhiangan inilah yang harus kita tingkatkan umat beragama ini. Saya kira itu luar biasa. Teguran, biar manusia nggak sombong. Ani sugih, pangdo, udah mentang-mentang sugih. Pakai dirinya sendiri gitu ya, harus berbagi. Berbagi, gitu. Saya kira itu. Oke, katanya mau minta ketupat nanti saat open house. Katanya nggak open house. Oke, physical distancing katanya. Tapi nggak apa-apa, kalau 1-2 kena masalah. Iya, asalkan ingat jaga jarak. Oke, closing statementnya siapa yang ingin menyampaikan dulu sebelum ditutup? Dari Pak Madi? Ya, closingnya mari kita sama-sama menjaga Buleleng agar tetap kondusif dan aman, saling menghormati, dan kalau dalam Islam mengatakan man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang mengantarkan seseorang untuk berbuat baik, siapa saja yang bisa mengantarkan seorang itu berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuat itu. Berarti apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita, maka kita sama akan mendapatkan ganjarannya. Jadi apa yang kita tanam itulah hidup kita tuai. Mudah-mudahan umat kita tetap rukun dan aman, tentram. Itulah yang kita inginkan, sehingga kita baik untuk semua dan masyarakat Buleleng pada khususnya. Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Pak Made mau menambahkan? Ya baik, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buleleng, saya menghimbau semua umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng mendukung saudara-saudara kita umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah dan mengikuti penanganan protokol COVID-19. Mari kita dukung untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. Baik, terima kasih Pak Madi Mitra. Dari Pak Komang? Ya, kami dari unsur pemerintah daerah barangkali yang mewakili Pak Bupati di sini, kami mengharapkan warga Buleleng ini yang beragama Muslim, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ini, semua agama kami mengharapkan ada kerukunan. Di situ dijaga keharmonisan, supaya negara ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah daerah juga supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itu yang kami harapkan. Mari kita saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan koordinasi komunikasi itu. Ya, sudah Pak Ustadz sampaikan tadi, kedepankan itu untuk menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah tentu akan memfasilitasi, memberi bimbingan dan memberi pelayanan pada umatnya untuk kerukunan dan kesejahteraan pemberdayaan umatnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Komang Sumarta Jaya yang sudah memberikan closing statement-nya. Terima kasih juga untuk Pak Haji yang sudah bergabung dan Pak Madi Mitra. Jadi semoga apa hikmah di balik COVID-19 yang terjadi saat ini yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa disikapi dengan baik juga oleh masyarakat semuanya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Pak Haji dan semua umat Muslim dimanapun berada. Semoga meskipun di tengah pandemi COVID-19 tetap bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Sekian untuk obrolan pagi edisi hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang kelewatan, kalian bisa joinan, bisa langsung nonton maksudnya ya di YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa untuk di like. Kalau ada saran masukan tinggalkan di kolom komentar. Saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.